Banyak pembenci yang membuat fitnah di sosial media. Punya presiden kok sukanya piknik ke luar negeri. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi di baliknya sangat berbahaya. Karena mereka tidak tahu bahwa seorang Prabowo Subianto tidak sedang jalan-jalan atau piknik. Dia sedang membawa rahasia besar, rahasia tentang bagaimana Amerika Serikat dan elit global bisa mengacak-ngacak sebuah negara, bahkan mengganti pemimpinnya jika tidak tunduk pada kepentingan mereka. Dan pada tanggal 12 hingga 13 April 2026, pertanda besar itu sudah muncul. Prabowo bertemu Vladimir Putin di Kremlin, Rusia. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan kita saksikan hari ini adalah penggenapan dari ramalan kuno yang telah tertulis 1000 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, getaran April dan pertemuan dua kutub. Dunia tidak sedang bergeser, dunia sedang runtuh untuk lahir kembali. Tepat hari ini, seorang pemimpin dari tanah Jawa Dwipa melangkah masuk ke jantung Kremlin, Rusia di bulan April, tepat di hari Senin Kliwon. Ini bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa. Ini membawa pesan besar, tidak semua orang mampu membacanya. Pertemuan Prabowo dan Vladimir Putin bukan sekedar pertemuan dua kepala negara. Ini adalah pertemuan dua kutub kekuasaan. Di satu sisi Rusia, negara yang selama ini dikenal sebagai benteng perlawanan terhadap dominasi Barat. Di sisi lain, Indonesia, tanah dengan kekuatan spiritual yang tidak pernah benar-benar mati. Ketika Beruang dan Garuda duduk satu meja, ini bukan hanya politik. Ini adalah penyatuan energi besar, bumi dan air. Dan dalam hukum semesta, ketika bumi dan air bersatu, lahirlah kehidupan baru. Yang kedua, isyarat spiritual di balik munculnya poros baru. Banyak orang bertanya, kenapa sekarang, kenapa April 2026? Karena secara spiritual, kita sedang berada di ujung dari satu siklus besar. Dalam banyak ajaran kuno, ini disebut sebagai akhir dari Kali Yuga. Zaman di mana kekuasaan terpusat, di mana satu kekuatan mengendalikan banyak negara melalui sistem ekonomi, media, dan tekanan geopolitik. Dan disinilah rahasia itu mulai terbuka, bahwa dunia selama ini tidak benar-benar bebas. Banyak negara hanya terlihat merdeka, tapi sebenarnya dikendalikan. Pemimpin yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka bisa dijatuhkan kapan saja, bisa dilemahkan ekonominya, bisa diadu domba rakyatnya. Dan di titik inilah Prabowo tidak datang sebagai pengikut, tapi sebagai penyeimbang. Ia membawa konsep jalan tengah, bukan timur, bukan barat, tapi Indonesia. Sebuah posisi yang sangat berbahaya, tapi juga sangat menentukan. Karena jika berhasil, Indonesia tidak hanya selamat, tapi menjadi pusat keseimbangan dunia. Yang ketiga, membaca aura diplomasi di tengah gejolak. Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Kremlin, Rusia. Selama kurang lebih 5 jam, Prabowo dan Putin berbicara intens, bukan basa-basi. Ini adalah pembicaraan strategis. Beberapa poin penting yang muncul. Pertemuan bilateral langsung antara Prabowo dan Putin. Fokus kerjasama energi dan pasokan minyak Rusia untuk Indonesia. Konsultasi geopolitik dan pertahanan, penguatan ekonomi, pertanian, dan infrastruktur. Inilah yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan satu momen simbolik, peletakan bunga di makam pahlawan tak dikenal di Moskow.
ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah kode besar. Kode bahwa Indonesia menghormati sejarah dan siap menulis sejarah baru. Secara kasat mata, ini terlihat seperti kerjasama biasa. Tapi jika dibaca lebih dalam, ini adalah pembangunan perisai. Rusia sebagai kekuatan keras, Indonesia sebagai kekuatan lunak. Satu melindungi secara militer, yang lain menenangkan secara spiritual. Dan yang paling menarik, bahasa tubuh Vladimir Putin yang dikenal dingin menunjukkan respek. Kenapa? Karena ia melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Frekuensi yang sama, nasionalisme yang bukan sekedar politik, tapi keyakinan. Yang keempat, ramalan Garuda memimpin menjadi nyata. Jika kita mundur ke masa lalu, banyak ramalan Nusantara yang berbicara tentang satu masa di mana Garuda akan memimpin, bukan memimpin dengan penjajahan, tapi dengan pengaruh, dengan wibawa, dengan arah. Apa yang terjadi hari ini adalah potongan dari puzzle besar itu. Ketika Prabowo Subianto duduk setara dengan pemimpin dunia seperti Vladimir Putin, itu bukan hanya diplomasi, itu adalah simbol bahwa Indonesia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang. Kerjasama ini juga membuka jalan untuk lepas dari ketergantungan sistem global yang timpang, energi, pertahanan, dan ekonomi. Semuanya mulai diarahkan ke kemandirian, dan secara spiritual ini adalah pelepasan karma kolektif. Bangsa yang dulu dijajah mulai berdiri sejajar. Ruh Majapahit, ruh Sriwijaya tidak benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Sebuah pesan untuk masa depan. Pertemuan di Kremlin Rusia hari ini bukan sekedar berita luar negeri. Ini adalah proklamasi tanpa teks, tanpa upacara, tapi terasa dunia sedang menyaksikan lahirnya poros baru, bukan poros militer, tapi poros kesadaran. Jadi sebelum panjenengan percaya pada narasi, presiden kita hanya jalan-jalan dan piknik. Ingat ini, yang terlihat di permukaan seringkali hanyalah bayangan. Dan di balik bayangan itu, Garuda sedang mengepakkan sayapnya perlahan tapi pasti menuju takdirnya sebagai penentu arah dunia baru. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.